Perjuangan dakwah Sunan Kalijaga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, semoga kalian di rumah tetap semangat dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kita dalam menerima ilmu. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam bersama Bu Iim. Sebelumnya silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku beserta alat tulis kalian. Oke. Nah, sudah siap ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari perjuangan dakwah dari Sunan Kalijaga. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu biografi dari Sunan Kalijaga. Yuk kita ingat kembali. Nah, masih ingat apa tidak siapakah nama asli dari Sunan Kalijaga? Ya, Sunan Kalijaga itu nama aslinya Raden Said atau Raden Mas Said. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilwatikta. Nah, beliau itu wafat dan dimakamkan di mana? Ya, di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Nah, itu biografi dari Sunan Kalijaga. Sekarang kita pelajari perjuangan dakwah Sunan Kalijaga. Bisa kalian buka buku kalian halaman 54. Oke, sudah ya? Nah, jadi Sunan Kalijaga itu sebagai putra adipati yang memilih menjadi perampok karena melihat rakyat yang sengsara. Namun dia tidak merampok untuk diri dan kelompoknya sendiri, melainkan dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Lebu seorang sunan kok merampok, itu bagaimana ceritanya? Nah, silahkan didengarkan ceritanya sampai selesai. Nah, jadi meskipun Sunan Kalijaga itu putra dari seorang Adipati Tuban, kemudian dia itu sejak kecil juga sudah belajar agama Islam, tetapi karena ketika itu beliau itu melihat keadaan sekitar atau lingkungannya itu berlawanan dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa dari Sunan Kalijaga itu berontak. Dia itu tidak bisa menerima keadaan yang menyusahkan rakyat jelata. Nah, Sunan Kalijaga itu seakan-akan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum dari pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat jelata itu bagaimana toh Bu? Ya, rakyat yang masih kekurangan atau rakyat yang masih miskin, belum mampu seperti itu. Nah, rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang, mereka juga semakin sengsara karena harus membayar pajak yang kadangkala itu pajaknya tidak sesuai dengan yang ditentukan, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Nah, seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya itu juga sudah disita oleh penarik pajak. Nah, meskipun Sunan Kalijaga itu putra seorang bangsawan, beliau itu senang hidup bebas, tidak terikat oleh adat istiadat kebangsaan. Beliau itu gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itu, dia banyak mengetahui seluk-beluk dari kehidupan rakyat di Tuban pada waktu itu. Nah, niat untuk mengurangi penderitaan orang yang rakyat jelata itu tadi, beliau itu sudah mengatakan kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahami posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Meskipun demikian, niat itu tidak pernah padam. Jika sebelumnya Sunan Kalijaga itu pada malam hari itu beliau selalu membaca Al-Quran, nah ketika itu beliau lebih sering keluar rumah.
Nah, suatu malam penjaga gudang kadipaten tertidur lelap. Sunan Kalijaga itu mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Jadi Sunan Kalijaga itu malam-malam dengan diam-diam mengambil hasil bumi yang ditarik oleh Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget, bercambung girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Jadi malam-malam, pagi-paginya ketika bangun tidur melihat di depan rumahnya itu ada rezeki. Nah, walaupun mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu, sebab Sunan Kalijaga itu melakukannya pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu, penjaga kadipaten pun juga merasa kaget. Hatinya kebat-kebit, soalnya makin hari barang-barang yang akan disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Nah, karena hal itu, dia itu ingin mengetahui sebenarnya siapa ya yang mencuri barang hasil bumi di dalam gudang tersebut. Nah, suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang kadipaten. Nah, ternyata dugaannya itu benar, ada seseorang yang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri tersebut. Nah, dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Sunan Kalijaga yang merupakan putra junjungannya sendiri. Nah, untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilwatikta, si penjaga gudang itu tidak berani, khawatir dianggap membuat fitnah. Maka dari itu penjaga gudang itu hanya meminta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang disimpan dalam gudang tersebut. Akhirnya Sunan Kalijaga tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit kadipaten itu menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Sunan Kalijaga akhirnya dibawa ke hadapan ayahnya. Ketika melihat hal itu, ayahnya itu sangat marah melihat perbuatan dari anaknya itu. Sunan Kalijaga tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit. Akhirnya Sunan Kalijaga itu diusir oleh ayahnya. Beliau memutuskan untuk mengembara tanpa tujuan pasti. Sunan Kalijaga berubah menjadi seorang perampok yang terkenal dan ditakuti di kawasan Jawa Timur. Nah, sebagai perampok, Sunan Kalijaga itu juga memilih korbannya yang akan dirampok. Nah, memilih yang bagaimana? Nah, yaitu beliau itu hanya merampok orang yang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Nah, dari hasil rampokannya itu sebagian besarnya selalu ia bagikan kepada orang miskin. Kisah ini mungkin mirip dengan cerita Robin Hood di Inggris. Namun itulah riwayat masyhur tentang Sunan Kalijaga. Diperkirakan saat menjadi perampok inilah dia itu diberi gelar Lokajaya atau Brandal Lokajaya, yang artinya kurang lebih perampok budiman. Nah, jadi itu sekilas cerita kok seorang sunan itu menjadi perampok. Jadi merampoknya itu pada waktu itu untuk kebaikan. Karena melihat rakyatnya itu yang masih kurang mampu itu disiksa, makanya menderita, barang-barangnya dirampas oleh para penarik pajak pada waktu itu. Nah, itu kisah sedikit dari Sunan Kalijaga. Nah, setelah itu beliau akhirnya menetap di hutan Jatiwangi. Nah, ketika itu beliau bertemu dengan
Sunan Bonang. Akhirnya beliau berguru kepada Sunan Bonang. Nah, setelah berguru Islam kepada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga itu mengabdikan dirinya untuk berdakwah mengembangkan ajaran Islam bagi masyarakat Jawa. Menyadari begitu kuatnya pengaruh Hindu Jawa saat itu, Kalijaga tidak melakukan dakwah secara frontal melainkan toleran pada budaya lokal. Menurutnya, masyarakat akan menjauh kalau diserang pendiriannya dengan pola mengikuti sambil memengaruhi. Jadi beliau itu tidak langsung menyuruh untuk langsung mengikuti ajaran Islam, itu tidak, tapi mengikuti sambil mempengaruhi dengan memasukkan ajaran agama Islam. Kemudian Sunan Kalijaga itu juga merupakan perancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi peninggalan dari Sunan Kalijaga. Mana mungkin seorang kejawen ahli mistik mau-maunya mendirikan masjid yang jelas-jelas merupakan tempat peribadahan Islam. Nah, untuk tentang Masjid Demak bisa kalian baca di buku kalian ya, halaman 54-55. Terus Sunan Kalijaga itu kemudian membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang sengaja diislamkan. Sunan Giri lantas menentangnya karena wayang beber pada masa itu menampilkan gambar manusia utuh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak kurang akal, Sunan Kalijaga pun mengkreasi wayang kulit yang bentuknya jauh dari wujud manusia utuh. Inilah ijtihad di bidang fikih dalam upaya melancarkan misi dakwahnya. Kemudian apalagi baju takwa atau koko yang tren di kalangan muslim atau perayaan sekatenan di Yogyakarta dan Solo. Kemudian grebek mulut dan layang Kalimasada disebut juga itu merupakan kreasi dari Sunan Kalijaga. Bahkan lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin dan masjid pun itu juga diyakini sebagai karya dari Sunan Kalijaga. Metode dakwah Kalijaga tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui dirinya. Di antaranya Adipati Kartasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang yang sekarang menjadi kota gede. Nah, itu sekilas perjuangan dakwah dari Sunan Kalijaga. Semoga apa yang Bu Im sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan kalian juga bisa mengambil hikmah dari apa yang Bu Im sampaikan. Nah, hari ini tugas kalian hanya mendengarkan. Bu Im mohon dipahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Demikian, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan suka keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Cukup sekian dari Bu Im. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.